sahabat selalu dalam keadaan sehat dan bahagia dimanapun sahabat berada. Di channel ini kita akan sharing tentang belajar mengajar, refleksi pembelajaran, dan kisah inspiratif sahabat semua. Baik, di video kali ini kita akan sharing tentang refleksi pembelajaran mengenai hakikat ilmu kimia. Oke sahabat, kita mulai. Menurut textbook ilmu kimia, mempunyai pengertian ilmu yang mempelajari tentang sesuatu materi, meliputi susunannya, strukturnya, sifat-sifatnya, serta perubahan materi itu sendiri dan energi yang menyertai perubahan materinya. Sedangkan materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati suatu ruang. Baik sahabat, bagian dari materi yang pertama yang dipelajari dalam ilmu kimia adalah susunannya. Sebagai contoh, kedua sendok berikut. Sendok sebelah kiri ini terbuat dari susunan materi kayu, sementara yang kanan terbuat dari logam. Sama-sama sendok tapi susunannya berbeda. Yang berikutnya adalah struktur dari materi. Sebagai contoh, antara intan dan grafit. Antara intan dan grafit mempunyai susunan yang sama, yaitu tersusun dari atom karbon, tapi strukturnya berbeda sahabat. Intan mempunyai struktur seperti sebelah kiri ini, mempunyai struktur ikatan yang lebih kuat, sementara grafit mempunyai struktur yang lebih lemah dibandingkan dengan intan. Bagian yang ketiga sahabat adalah sifat materi yang dipelajari. Sebagai contoh tadi sendok ya, sendok yang tersusun dari materi yang berbeda yaitu kayu dan logam ini mempunyai sifat yang berbeda pula sahabat. Yang terbuat dari kayu mempunyai sifat mudah patah dan tidak tahan terhadap api, sedangkan yang dari logam dia mempunyai sifat yang lebih kuat dan tahan terhadap api. Contoh yang kedua adalah antara intan dan grafit mempunyai struktur yang berbeda, maka sifatnya pun berbeda sahabat. Antara grafit dan intan, grafit mempunyai sifat yang lunak, sementara intan mempunyai sifat yang lebih keras. Hal ini dikarenakan struktur dari intan itu punya ikatan yang lebih kuat, sehingga sahabat, sifat dari suatu materi itu dipengaruhi oleh susunan dan struktur materi penyusunnya. Bagian terakhir yang dipelajari dalam ilmu kimia adalah tentang perubahan materi dan energi yang menyertainya. Sebagai contoh adalah peristiwa pembakaran kayu. Kayu ketika dibakar akan berubah menjadi abu, sehingga terjadi perubahan materi dari kayu menjadi abu. Ketika terjadi suatu perubahan materi, maka pasti akan ada energi yang menyertainya. Energi yang menyertai dari perubahan kayu menjadi abu tersebut adalah energi panas yang dilepaskan pada reaksi dari pembakaran kayu tersebut. Nah, lantas apa yang bisa kita refleksikan dari mempelajari tentang hakikat ilmu kimia? Kalau kita bicara tentang materi, manusia pun merupakan bagian dari materi. Sehingga belajar tentang kimia berarti belajar tentang manusia itu sendiri, struktur dan susunan yang menyusun seorang manusia, dan perubahan serta energi yang menyertai setiap perubahan manusia. Sehingga sahabat, belajar kimia berarti juga menambah pengetahuan tentang konsep diri kita selaku atau sebagai manusia. Manusia dipandang sebagai suatu materi itu minimal tersusun dari dua materi, yaitu tanah dan air. Hal ini bisa sahabat lihat dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 12-13. Nah, manusia pun mempunyai sifat-sifat dasar, baik buruk maupun yang baik. Ini sifat-sifat ini juga dipengaruhi oleh susunan dari sifat materi manusia, yaitu tanah dan air.
Sebagai contoh sifat buruk manusia adalah sifat dasarnya adalah lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah, bisa dilihat dalam Quran surah An-Nisa 28. Kita tahu bahwa manusia tersusun atau terbuat dari tanah liat. Tanah liat itu kan lembek ya, lembek, mudah dibentuk, mudah dipotong. Demikian dengan manusia. Manusia adalah makhluk yang lembek. Manusia adalah makhluk yang lembek, lemah, bisa digores. Jika terkena benda tajam, dia akan tergores dan mudah bisa dipegang ya. Beda dengan malaikat, terbuat dari nur atau cahaya, tidak bisa dipegang. Nah, karena sifat lemah manusia ini, manusia sering mengeluh ya. Tetapi sahabat, di samping sifat buruk, Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala juga sudah menitipkan sifat baik dari manusia. Di antaranya adalah manusia mempunyai sifat yang dinamis. Ini terlihat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 33 ketika malaikat diminta menyebutkan nama-nama yang ada di sekitar surga, malaikat tidak bisa menyebutkannya. Sementara Adam alaihissalam, nenek moyang manusia, mampu menyebutkan semua benda-benda yang diminta. Ini menunjukkan bahwa manusia mempunyai sifat dan pikiran yang dinamis. Ini tidak lepas dari karakter dasar penyusun manusia itu sendiri, yaitu air. Air mempunyai sifat yang dinamis dan fleksibel. Kalau air ditempatkan ke dalam botol, air akan membentuk seperti botol. Ketika air ditempatkan pada gelas, dia akan membentuk seperti gelas. Ketika air kita tutup jalan alirnya, maka air akan mencari aliran lain untuk mengalir. Ini menandakan bahwa air itu bersifat dinamis dan fleksibel. Nah, manusia mempunyai sifat dinamis dan fleksibel. Sifat yang berikutnya adalah manusia mempunyai sifat yang mulia, sahabat. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 70 bisa sahabat lihat. Tapi sifat mulia ini tergantung, sahabat. Tergantung apa? Tergantung dari aksi atau perubahan yang dilakukan oleh manusia. Manusia bisa lebih mulia daripada malaikat, tapi juga bisa lebih hina dari binatang. Nah, ketika manusia melakukan suatu kebaikan, aksi kebaikan, maka dia akan menjadi mulia. Ketika seseorang berbuat kebaikan, maka dia akan mendapatkan energi kebaikannya dari lingkungan. Ketika manusia melakukan suatu keburukan, maka dia akan mendapatkan energi keburukan dari lingkungannya. Sebagai contoh, sahabat, kita sebagai seorang guru, ketika akan mengajar, masuk ke dalam kelas dengan wajah penuh senyum dan ceria, insya Allah kita akan mendapatkan energi kebaikan dari lingkungan kelas kita. Peserta didik kita akan menyambut kita dengan senyuman dan antusias. Tapi ketika kita masuk ke kelas dengan cemberut dan tidak bersemangat, maka insya Allah para peserta didik kita akan memberikan respon yang serupa. Mereka tidak akan bersemangat, atau minimal mereka akan memberikan cemberutan kepada kita mungkin ya. Karena kita masuk ke kelas dengan cemberut gitu, atau kurang bersemangat. Itu, sahabat, yang bisa kita refleksikan dari mempelajari hakikat ilmu kimia. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.